Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau kakak-kakak mendengarkan atau menonton video ini di pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Oke, jadi kali ini bakal dihitung sebagai pertemuan keempat. Jadi kita bakal ngelanjutin sedikit listening comprehension yang part kemarin. Oke, yuk kita mulai ya. Nah, kemarin kita udah masuk di skill 5. Kita hari ini jadi masuk ke skill ke-6. Di hari ini yang pertama itu ada skill 6 yaitu ekspresi-ekspresi persetujuan atau yang biasa disebut agreement. Di sini ada dua jenis agreement. Yang pertama adalah di mana agreement itu kalau statementnya positif gitu. Jadi misalnya orang mengatakan persetujuan dalam bentuk kalimat positif atau biasanya disebut afirmatif gitu. Nah, contohnya yang mana? Contohnya yang ini misalnya. Misalnya ada cowok tuh bilang, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Nah, yang menjadi agreement statement agreementnya itu kan yang ini, yang positif. Ini. Kenapa? Karena statement yang pertama awalannya adalah juga positif, maka balasannya juga harus yang positif. Nah, nanti misalnya yang kedua kayak gini ya, misalnya statementnya negatif, kan gini kan, I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. Maka responnya atau agreement-nya itu juga dalam bentuk negatif, kayak gitu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? A. She is unsure about the hypothesis. B. The hippopotamus is behind the fence. C. She thinks that the hypothesis can be defended. D. She agrees. Ini harusnya she agrees. Salah tulis. She agrees with the man. Nah, jawabannya yang mana gitu kan? Jawabannya adalah yang D, she agrees with the man. Kenapa? Karena misalnya kita jawab A ya kan, she is unsure about the hypothesis. Di mana sisi dia tidak tidak yakin atau dia ragu-ragu sama hipotesis yang nggak ada kan. Terus hippopotamus is behind the fence. Pertama, hippopotamus itu nggak pernah dinyatakan dalam sini, nggak pernah di stage. Terus juga kenapa tiba-tiba muncul fence gitu kan, kayak gitu, atau pagar, nggak ada gitu. Terus misalnya C, she thinks that the hypothesis can be defended. Padahal di sini indefensible itu artinya tidak bisa defend atau tidak bisa dipertahankan, sedangkan di sini malah bisa dipertahankan, otomatis terbalik. Nah, kalaupun kita mau refer ke skill-skill sebelumnya, yang pertama ya jangan menjawab dengan yang terdengar sama gitu kan, defended gitu, jangan. Pasti ini, so do I ini berarti dia agree atau dia setuju sama si pembicara pertama atau si man kayak gitu. Kita lanjut ke yang kedua, yang di statement negatif. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. So, what does the man mean? A. He disagrees with the woman. B. He thinks the history teacher is interesting. He shares the woman's opinions. He doesn't think that the woman's idea is good. Yang mana jawabannya? Misalnya kita lihat di sini ya. He disagrees with the woman. Sisi mananya? Kenapa? Karena ini sebenarnya dia juga setuju gitu kan, setuju sama pernyataan sini. Cuman itu tadi, sekali lagi kalau misalnya statement awalnya adalah positif, maka jawabannya harus yang dalam positif juga. Ketika statementnya ini negatif, yang awalannya ini, maka responnya juga harus dalam bentuk formula
negatif, walaupun ini tuh so do I sama neither do I itu sama-sama artinya setuju, aku setuju sama apa yang kamu sampaikan gitu. Kayak gitu. Jadi ini tuh otomatis salah gitu kan ya. Ini salah, nggak mungkin. He thinks the history teacher is interesting. Malah salah. Kenapa? Karena ya kan setuju. So, si cewek udah jelas-jelas bilang kalau si guru sejarahnya itu nggak menarik gitu. Entah dari segi ngajar atau segi apanya. Jadi kalau ini malah bertolak belakang gitu. Misalnya jawaban D, he doesn't think the woman idea is good. Enggak kan, malah nggak di-imply atau nggak di-state di sininya. Maka jawaban yang benar adalah C. Kurang lebih begitu. Oke, mari kita lanjut. Ini ya jawabannya. Oke. Nah, ini beberapa expression of agreement yang ada. Pertama, ini tadi agreement with positive statement. Jadi kalau misalnya statement A-nya itu positif, maka statement B-nya itu juga harus positif yang di sini gitu. So do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Isn't it ini juga harus positif. Maksudnya misalnya kayak gini. I have a good apa ya? I have a good idea. Dan I kayak gitu. Ini harus tetap sama apanya namanya to be sama to be-nya. Jadi kalau misalnya isn't it ini belakangnya depannya tuh bisa misalnya jangan she karena it. Misalnya nih aja deh. The performance is great. Isn't it? Nah, kayak gitu. Contohnya, pemakaiannya kira-kira. Sehingga ya tadi, ini statement-nya kan. Nah, ini juga harus ada itunya, dipakainya di sini. Nah, gimana kalau misalnya ya, kalau yang di negatif itu malah jadi is it. Kebalik jadi, ingat-ingat aja kayak gitu. Jadi misalnya, ini tadi pakai yang ini misalnya. Jadi the performance is not great. Is it? Kayak gitu jadinya. Dia tuh kebalik di sini. Kayak gitu. Jadi yang ini bisa pakai is it, yang ini malah jadi pakai isn't it. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau di sini jadi is it. Kira-kira gitu. Terus yang ini yang kemarin kita bahas waktu di pertemuan kedua yang vocab. You can say that again. Bukan berarti dia malah minta please repeat your statement atau can you repeat that again gitu. Malah ini tuh berarti dia agree gitu sama seseorang yang ngomong sebelum dia. Yang selanjutnya itu di statement yang negatif. Jadi kayak tadi tuh neither do I. Berarti di awalnya tadi kalimat pendahulunya atau di si A tadi ngomong apa, itu harus ada negatifnya kayak ada is not, ada do berarti do not, ada didn't kayak gitu. Dan ininya harus nanti ngikutin to be-nya. Jadi misalnya I didn't gitu kan. Tuh, bentar. I didn't gitu kan ya. Nah, berarti jadinya nanti neither did I kayak gitu. Nah, kalau ini jadinya do, misalnya do not kan, don't gitu. Maka jadi neither do I kayak gitu. Misalnya she is not, isn't, she is not gitu. Jadi apa gitu. Pokoknya disesuaikan. Berarti ini to be-nya jadi nanti is are juga gitu. Kalau ini juga is are gitu. Disesuaiin lah gitu. Kira-kira kurang lebihnya.
lanjut ya. Oke. Ini ekspresi-ekspresi uncertainty and suggestion di skill ke-7. Jadi apa itu ekspresi-ekspresi uncertainty and suggestion? Kalau uncertainty itu kayak dia tuh nggak yakin gitu. Jadi dia tuh ngerespon seseorang itu kayak aku nggak terlalu yakin sih, tapi setahu aku kayak gini misalnya. Kayak gitu. Nanti ekspresi-ekspresinya misalnya contohnya I think, as long as I know, as far as I know, kayak gitu. Sejauh yang aku tahu, kayak aku kira, aku pikir kayak gitu. Nah ini misalnya contohnya the uncertainty, isn't it? Ini masih sama kayak sebelumnya, dia nggak yakin, makanya dia nanya lagi gitu kan. Itu namanya kalau di materinya itu nanti namanya tag, bisa dicari lagi itu tag misalnya kayak isn't it, didn't it, yang kayak gitu pokoknya itu namanya tag, question tag namanya. Bisa dicari kalau mau cari lebih jauh sama materinya. Nah, selanjutnya itu ada as far as I know, as far as I can tell. Jadi kayaknya itu setauku ya, setauku, sejauh yang aku tahu, yang kayak gitu. Nah, terus kita lanjut, yang kedua itu suggestion atau dia menyarankan sesuatu gitu. Misalnya, why not bla 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 atau let's bla bla bla. Contoh kalimatnya misalnya, why not we go to the mountain, misalnya let's go hiking, sebagainya dan sebagainya. Ini salah satu contoh soal uncertainty. Misalnya, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? What does the woman mean? Nah, jadi yang ditanya, what does the, oh ya ini harusnya woman. Ini pas nyusun soal rada-rada deh. What does the woman mean gitu. Yang ditanya itu ya ininya, it's going to be rather difficult, isn't it? Nah, jawaban opsinya ada, the exam is not going to be too difficult. She's positive that it's going to be hard. She thinks that it might be hard. D, she has no idea about the exam. Mari kita bedah satu-satu. Pilihan pertama, the exam is not going to be too difficult. Berarti ini dia certain kan, dia yakin bahwa ujiannya itu nggak bakal terlalu susah, malah salah ya kan, karena ini kan ada uncertainty bahwa dia nggak yakin, isn't it? Kayak gitu. Yang kedua, she's positive that it's going to be hard. She's positive itu sama aja dia, she certain, dia yakin. Padahal enggak kan. Terus misalnya D, she has no idea about the exam. Itu juga salah. Kenapa? Kayak dia malah nggak tahu sama sekali gitu. Dia nggak tahu apa soal examnya. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah C. Kayak gitu. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk suggestion sendiri, misalnya contohnya kayak gini. I'll never have time to type my paper tomorrow. Terus dijawab, why not do it now? What does the woman suggest? Jadi apa sih yang disaranin si cewek ini dari kalimat ini? Why not do it now? A, finishing the paper today. B, not working on the paper now. C, never typing the paper. D, taking time out from the paper now. Jawabannya pasti adalah A. Kenapa? Karena dia bilang why not do it now? Kenapa nggak dikerjain sekarang gitu? Berarti harus diselesain hari ini gitu kan? Kenapa kalau misalnya B gitu not working on the paper now malah salah gitu kan ya? Malah nggak dikerjain. Kan nggak dikerjain sekarang. C never typing the paper malah nggak bakal pernah dikerjain sampai kapanpun gitu. Yang D itu malah taking time out from the paper, malah nggak jelas gitu kan apa gitu sarannya. Salah juga. Kita lanjut ke selanjutnya, skill 8 atau surprise.
Nah, surprise ini kan keterkejutan, tapi ini bukan maksudnya surprise yang kayak exclamation kayak di Meet kedua kemarin kayak misalnya, "Oh my god," bukan yang kayak gitu. Surprise ini, sederhananya kalau di skill yang ini ya, di skill ke-8 ini, ketika seseorang misalnya menyatakan, sesuatu, misalnya si A ngomong apa, terus si B ini, dia tuh nggak nyangka satu hal yang diucapin sama si A ini terjadi atau menjadi benar atau kayak true gitu, adalah sebuah true. Sebuah keadaan yang benar gitu. Jadi dia tuh nggak nyangka kayak gitu kira-kira, bahwa itu terjadi. Nah, ini contoh-contohnya. Kira-kira misalnya, verb-nya to be ya kan, be ini am, is, are segala macamnya itu tadi. Nah, ini bentuk-bentuknya. Be with the emphasis. Contohnya misalnya, then he is here, kayak gitu. Berarti artinya then he is here. Berarti, artinya si pembicara ini, yang ngomong ini tadi, yang ngomong ini, yang nge-statement ini, itu nggak nyangka bahwa si he ini ada di sini. Dikira misalnya di tempat lain, gitu. Contoh yang kedua, modal. Modal ini kayak gini bentuknya, can, will, terus would, could, apalagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini then you can go. Ini modalnya kan. Nah, berarti artinya apa? Si pembicara ini yang ngomongin statement ini berpikir bahwa you could not go, bahwa si dia ini nggak bisa pergi malahan, ya kan? Jadi sejauh ini pokoknya ketika statementnya adalah A, maka itu berarti B yang lainnya, kayak gitu. Misalnya ya bentuk yang lain, present tense, do atau does, with emphasis. When you do play tennis, berarti dia nyangka dia itu nggak bisa main tenis gitu, kayak gitu. Past tense misalnya, did. Then she did read it, gitu. Jadi dia, si pembicaranya berpikir bahwa si cewek itu belum ngebaca it-nya itu misalnya buku atau magazine, kayak kayak gitu ya kan. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada perfect tense. Bentuknya adalah have atau has with emphasis. Ini have-nya itu ya buat I, duh, I, you, we, they. Kalau has buat she, he, it, ya kan? Nah, he has gone there. Berarti si pembicara itu, si speakernya beranggapan bahwa he ini enggak pergi ke sana, kayak gitu kira-kira. Jadi, simpelnya ketika statement-nya adalah A, maka diartikan sebagai B. Atau ketika statement-nya adalah positif, maka bisa diartikan sebagai negatif. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini yang selanjutnya. Contoh dari surprise contoh soalnya. Did you see Paul driving around in his Mustang? Terus dijawab, then he did get a new car. Ingat, then he did get a new car. What had the man thought? A. Paul would definitely get a Mustang. B. Paul did not know how to drive. C. Paul did not like Mustangs. D. Paul would not get a new car. Jawabannya adalah, ya benar, D. Bahwa Paul, dia pikir, si man ini pikir, Paul itu nggak punya mobil baru gitu. Ini kita lihat konteksnya. Did you see Paul driving around in his Mustang? Kamu lihat nggak sih si Paul itu jalan-jalan, muter-muter keliling-keliling pakai mobil Mustang-nya yang baru. Mustang ini merek mobil by the way. Terus si cowok bilang, oh jadi dia punya mobil baru, kira-kira gitu. Jadi si man ini berpikiran bahwa si Paul itu nggak punya mobil baru. Kalau kita lihat opsi yang lain, misalnya
Paul will definitely get a Mustang, enggak kan, malah will definitely get a Mustang itu malah nanti untuk kejadian di masa depan, kan enggak ya kan ya, karena dia punyanya sekarang. B, Paul did not know how to drive. Lah malah salah, kenapa? Karena si Paul udah berkendara, terus juga ini juga pernyataannya he did get a new car, bukan he did drive gitu. Kalau he did driving, iya, jadi jawabannya adalah B gitu kan, tapi ini enggak gitu. Ini salah. Si Paul did not like Mustangs, nggak pernah dinyatakan dalam percakapan kayak gitu. Kita lanjut ya. Skill 9, wishes. Nah, wishes ini adalah suatu harapan, dan biasanya apa yang kita harapin itu bertolak belakang sama realita. Jadi misalnya kita wish A, maka realitanya adalah B. Kira-kira bersama lah kayak yang tadi. Ini adalah key point yang kakak-kakak harus ingat. Poin pertama, misalnya kalimat yang dinyatakan adalah positif, maka realitanya adalah negatif. Ingat. Contoh, I wish I had time to help. Nih, ini kalimatnya kan positif ya kan ya. I wish I had time to help. Maka artinya secara realita saya nggak punya waktu buat ngebantu kamu. I have no time to help. Gitu. Dan ingat, poin kedua, kalau pernyataannya negatif, maka realitanya adalah positif. Contoh, balik lagi. I wish I did not have time to help. Aku berharap aku nggak punya waktu buat nolong. Artinya, aku punya waktu buat nolong. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini yang selanjutnya. Kalau misalnya verb-nya adalah past tense, maka realitanya yang dibicarakan adalah yang sekarang. Kayak gitu. Past tense itu kan yang pakai verb kedua. Verb 2 itu past tense. Jadi misalnya, I wish he were at home. Kayak gitu. Oh ya, by the way, ini kenapa bukan was? Kenapa? Karena kalau wishes atau kejadian yang tidak sebenarnya harus pakai were, nggak boleh pakai was. Ingat aja gitu. Kenapa? Ya memang aturannya dari sana, jadi tidak bisa ditolak. Kayak gitu sih. Lanjut ya. I wish he were at home. Berarti artinya adalah si he ini nggak lagi di rumah gitu. Is not at home at the moment now. Kayak gitu. Past perfect verb berarti realitanya itu dia lagi membicarakan realita di masa lampau. Kayak gitu. Misalnya contoh, I wish he had been at home. Ini kejadiannya udah lampau nih, bisa kemarin lusa, bisa sebulan yang lalu, terserahlah konteks waktunya. Berarti artinya dulu dia tuh nggak ada di rumah, di pas lah pokoknya. Oke, kayak gitu aja sih. Mari kita lanjut. Ini contoh soalnya. Kita bahas. It's too bad that you have to stay here at work. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Spring. What does the man mean? A. Maybe he will go with the others on the trip. B. He is unable to go to the trip. C. He is happy to be going on the trip. D. He's not going on the trip but not with the others. Jawabannya apa? Mari kita lihat kalimat kedua atau pernyataan speaker kedua. I really wish I could go with you and the others to the Palm Spring. Dan dia berharap dia bisa pergi. Artinya adalah dia tidak bisa pergi. Cari aja. Mana yang dia nggak bisa pergi? Jawabannya adalah yang B. Segampang itu. Yuk, kita lanjut. Skill 10. Ini yang terakhir, yay. Ini adalah skill terakhir adalah answer condition atau kondisi yang tidak benar atau tidak sebenarnya, kira-kira gitu. Hampir sama masih sama wish, tapi sebenarnya kalau wish itu kan kita berharap, kalau answer condition ini kayak pakai if gitu banyaknya. Mari kita bahas. Hampir sama sih sebetulnya poin-poinnya. Misalnya statementnya adalah positif, maka realitanya negatif. Contoh, if she were at home, she could do it gitu. Berarti artinya dia, si she ini nggak lagi di rumah, not at home. Dan ini ingat, kenapa were? Ya kayak tadi, karena
Kalau yang unsure condition kayak wish itu kan juga unsure condition, maka apa namanya, nggak boleh pakai was. Was itu dilarang, harus pakai were gitu. Misalnya lagi yang kedua, pernyataannya negatif, maka realitanya akan positif. Contoh, if she weren't at home, she could do it. Artinya, she ini ada di rumah. Kayak gitu. Selanjutnya, misalnya verb-nya adalah past tense, maka realitanya adalah di present atau sekarang. Sama kayak tadi juga. Contoh, if I had money, I would buy it. Berarti sekarang dia tuh nggak punya duit. I do not have money now, kayak gitu. Sekarang tuh aku nggak punya duit. Hari ini aku nggak punya duit. Gitu. Kalau past perfect verb, berarti dia menceritakan realitas di masa lampau. Sama, misalnya, if I had money, I would have bought it. Berarti dulu aku tuh nggak punya duit. Dulunya itu bisa sekali lagi kemarin lusa, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau tahun lalu, kayak gitu. Tergantung konteksnya nanti. Mau keterangan waktunya kapan. Oke, kita bahas deh sekalian ini. Kenapa ini if I had? Kenapa had-nya bisa double? Kenapa? Karena past perfect itu rumusnya adalah subject plus had plus verb 3. Sehingga kalau misalnya kita mau ngomong, aku punya uang dalam bentuk past perfect, maka jadi I had, verb 1 dari have adalah have, verb 2 adalah had, verb 3 adalah had, maka I had. Kayak gitu. Jadi jangan pusing. Nah, dan ini yang bentuk terakhir had itu bisa dari depan tanpa adanya if. Jadi had-nya yang ini kita balik ke depan. Jadi had I had money, I would have bought it. Padahal I do not have money juga. Dan ini jangan dipusingkan. Ini sama ini itu artinya sama saja, tidak ada beda. Jangan pusing. Oke, ini contoh soalnya untuk answer condition. Misalnya, do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I would go. What does the woman say about the party? Kita lihat. If I had time, I would go. Berarti pernyataannya positif. Berarti artinya adalah negatif. Berarti dia nggak punya waktu dan dia nggak bisa pergi. Kita lihat pilihannya. A. Maybe she will go. Otomatis salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa pergi. Dia nggak punya waktu. She has time, so she will go. Otomatis salah. She is going, even if she doesn't have time. Salah, tidak mungkin. Otomatis jawaban adalah D. It's impossible to go, ya kan? Tidak mungkin dia pergi. Oke, ini beberapa skill lain yang nggak aku bahas. Kenapa? Karena ya tidak ada trik khusus dan juga tidak bisa dijelaskan. Yang pasti, skill-skill lain yang tidak kita bahas itu adalah phrasal verbs dan idioms. Tapi ini kemarin sudah dibahas di materi vocabulary building atau waktu kita di meet kedua. Ada yang list-list vocab, ya list-list expression, terus juga ada list-list idioms, phrasal verbs juga udah dijelasin bahwa dia ini adalah verbs, kata kerja ditambahin sama preposisi biasanya tambahan preposisi nanti artinya jadi berbeda. Misalnya adalah check out, ya kan? Terus misalnya check in. Ya ini padahal sama cek-cek, tapi karena preposisinya berbeda ini artinya akan berbeda juga. Ini nanti artinya sendiri, ini artinya sendiri. Terus misalnya adalah take off. Ya toh, take off. Nanti artinya berbeda. Padahal take ini artinya adalah mengambil. Pas sudah ditambahin preposisi take off malah jadinya beda lagi artinya. Itu misalnya pick up itu juga beda ya kan nanti artinya. Terus drop off kayak gitulah nanti beda-beda lagi artinya. Jadi gimana sih cara menghadapi soal-soal phrasal verb dan idiom ini? Ya sebetulnya sekali lagi nggak ada trik khusus. Jadi paling kakak itu banyakin cari arti-arti phrasal verbs. Jadi cari aja gitu search di Google phrasal verbs dan artinya kayak gitu kumpulan atau list phrasal verbs dan artinya itu banyak banget.
Dan juga bisa idioms dan artinya, common idioms dan artinya, common phrasal verbs dan artinya, yang kayak gitu lah. Jadi itu dipelajarin, dibaca, itu nggak perlu dihafalin sih, tapi dibaca sering-sering supaya nanti secara unconsciously atau secara tidak sadar itu nanti ingat itu. Sama, perhatiin konteks pembicaraan speaker 1 dan 2. Kalau misalnya kita bener-bener nggak tahu ini apa sih artinya gitu. Karena kalau kita seenggaknya paham konteks pembicaraan si pembicara pertama dan kedua atau pembicara kedua saja gitu. Kira-kira misalnya mereka itu ngomongin apa sih, pembicaraannya nanti ngarah kemana sih dan sebagainya, insya Allah sih nanti bisa juga gitu paham sama frasa sama idiom yang dipakai gitu. Tapi kalau misalnya pun nanti sama sekali nggak paham, ya sudah dilewatin aja. Kenapa? Karena kalau frasa dan idioms ini paling hanya 1 soal atau 2 soal, jadi tidak terlalu berpengaruh lah kira-kira sama nilai gitu. Dan nggak apa-apa, jangan terlalu gimana-gimana juga sih. Nah, selanjutnya kita akan ada review sedikit, hanya 10 soal untuk skill-skill yang udah dipelajarin di part A. Dari skill 1 sampai skill 10 yang udah kita bahas di pertemuan ketiga sama di pertemuan keempat. Nanti ini ada 10 latihan soal untuk semua skill dari awal, soal lagi skill 1 sampai skill 10 yang hari ini. Dan disclaimer di audionya itu nanti memang disebut TOEFL review exercise skill 1 to 15. Tapi sebetulnya yang aku siapin itu materi yang aku kasih dari MIT 3 dan MIT 4 itu adalah ke-15 skill inilah. Tapi kenapa aku bikin cuma jadi 10 skill, karena kemarin udah aku rangkum dan udah aku gabung-gabungin sehingga skillnya itu jadi hanya 10 gitu. Kayak gitu. Dan kakak-kakak silakan jawabannya ditulis di kertas selembar. Yang penting jawabannya jelas, nomornya, terus hurufnya juga kebaca. Boleh kertasnya nggak terlalu selembar banget, kayak di kertas kecil aja juga nggak apa-apa, terserah lah mana yang ada. Terus silakan dikirim ke link ini, gitu. Nanti linknya juga bakal ada di deskripsi video atau nanti di komennya juga ada, jadi bisa diklik kayak gitu. Dan ditunggu sampai hari Kamis tanggal 28 Oktober jam 4. Ini nanti bakal dijadikan presensi. Jadi kalau yang udah ngirim itu bakal dianggap hadir di pertemuan keempat. Oke, ini adalah reviewnya. Silakan dikerjakan. Kita putar. TOEFL Review Exercise, Skills 1 through 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. This tea is awfully hot. Why not wait a few minutes? What does the woman suggest? Number 2. I'd like 2 tickets to the 6 o'clock show, please. That will be $10. Where does this conversation probably take place? Number 3. Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending. What does the man mean?
Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. What does the man mean? Number 5. I hear the football team lost again. As usual. What does the man mean? Number 6. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. Then you did get a job. What had the woman assumed about the man? Number 7. How was your vacation in the islands? If I had not lost my passport, I would have enjoyed it a lot more. What does the man mean? Number 8. Can you tell me which bus I should take to get to Riverdale? The number 8 bus, I think. What does the man indicate? Number 9. Did the laboratory assistant get a lot done? He couldn't finish more than one experiment. What does the woman mean? Number 10. I really wish the semester would end soon. You could say that again. What does the woman mean? Oke, jadi karena audionya udah selesai, itu silahkan diisi. Kalau misalnya masih mau mendengarkan sekali lagi, itu akan aku puterin lagi juga sih dari question pertama sampai question 10. Silahkan disimak lagi kalau masih mau dengar, kalau enggak silahkan langsung dikirim jawabannya ke link yang ada di deskripsi box. One through 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. This tea is awfully hot. Why not wait a few minutes? What does the woman suggest? Number 2. I'd like 2 tickets to the 6 o'clock show, please. That will be $10. Where does this conversation probably take place? Number 3. Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending. What does the man mean? Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. What does the man mean? Number 5. I hear the football team lost again. As usual. What does the man mean?
Number 6. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. Then you did get a job. What had the woman assumed about the man? Number 7. How was your vacation in the islands? If I had not lost my passport, I would have enjoyed it a lot more. What does the man mean? Number 8. Can you tell me which bus I should take to get to Riverdale? The number 8 bus, I think. What does the man indicate? Number 9. Did the laboratory assistant get a lot done? He couldn't finish more than one experiment. What does the woman mean? Number 10. I really wish the semester would end soon. You could say that again. What does the woman mean? Baiklah, jadi segitu aja untuk pertemuan keempat kali ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.